Hai semuanya, perkenalkan nama saya Junius Marito Siregar, NIM 2019510020, Program Studi Teknik Kimia, mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Dasar-dasar non-ideal. 1. Tipe aliran ideal dibagi menjadi dua, yaitu plug flow dan mixed flow. 2. Tidak ada reaktor-reaktor nyata yang sepenuhnya mengikuti tipe aliran ini. Sejumlah besar perencanaan mendekati keadaan ideal ini dengan kesalahan yang dapat diabaikan. Yang ketiga, di lain pihak, penyimpanan dari keadaan ideal mungkin saja besar. Berikutnya kita masuk ke penyimpangan dari kondisi ideal. Yang pertama, penyimpangan dari pola aliran ideal dapat disebabkan oleh adanya pengkanalan fluida, terbentuknya daerah stagnan, pendauran kembali atau recycle fluida. Yang kedua, semua tipe peralatan proses seperti penukaran panas dalam berpacking dan reaktor. Tipe aliran ini harus dihindari karena akan memperkecil untuk kerja alat. Yang ketiga, tiga faktor saling berhubungan dengan membentuk pola aliran. Yang pertama, RTD atau penyebaran waktu tinggal dari material yang mengalir melalui bejana. Yang kedua, keadaan agregasi dari material yang mengalir kecenderung untuk bersatu dan untuk membentuk kelompok molekul yang bergerak bersama. Yang ketiga, keterawalan dan kelambatan pencampuran material dalam bejana. Berikutnya kita yang ke B, model kompartemen. Model aliran dapat memiliki tingkat kecanggihan yang berbeda dan model kompartemen yang berbeda. Model yang mengasumsikan aliran sumbat dan aliran campuran yang ekstrim. Dalam model kompartemen mempertimbangkan bejana dan aliran yang dilalui sebagai berikut. Petunjuk saran dan kemungkinan penerapan. A. Jika kita mengetahui dalam kurung kilogram pelacak yang dimasukkan ke dalam pulsa, dapat melakukan pemeriksaan keseimbangan materi. B. Mengetahui V dan V. Jika ingin mengevaluasi elemen model dengan benar, termasuk ruang mati, jika hanya mengukur lobs, tidak dapat menemukan ukuran daerah stagnan ini, harus mengabaikannya bangunan model. Yang C, plug semi-log adalah alat yang mudah digunakan untuk mengevaluasi parameter aliran dari kompartemen aliran campur. Berikutnya kita masuk ke yang C, model dispersi. Model berguna untuk mempresentasikan aliran dalam bejana yang nyata, untuk peningkatan skala dan untuk mendiagnosis aliran yang buruk. Yang pertama, dispersi aksial. Misalnya pulsa pelacak yang ideal dimasukkan ke dalam aliran yang memasuki bejana. Proses seperti difusi longitudinal untuk membedakan dari difusi molekul koefisien. Dispersi D buka kurung M kuadrat per S tutup kurung mewakili proses penyebaran ini. Yang pertama, D besar berarti kurva pelacak menyebar dengan cepat. Yang kedua, D kecil berarti penyebaran lambat. Yang ketiga, D sama dengan 0 berarti tidak ada penyebaran, maka aliran plug jadi D per UL adalah kelompok tak berdimensi yang mencirikan penyebaran di seluruh kapal. Yang kedua, deviasi besar dari aliran stacker lebih kecil dari 0,01. Di sini respons pulsa luas dan melewati titik pengukuran cukup lambat, sehingga berubah bentuk menyebar seperti yang sedang diukur. Dan yang ketiga, reaksi dan dispersi kimia. Pertimbangan reaktor kimia, aliran tetap dengan panjang L yang melaluinya fluida mengalir dengan kecepatan konstan U dan di mana bahan bercampur secara aksial dengan koefisien dispersi D, biarkan reaksi orde terjadi. A menghasilkan produk minus RA sama dengan KCA pangkat N. Dengan mengacu pada bagian dasar reaktor keseimbangan bahan dasar untuk setiap komponen reaksi, input-output ditambah penghilang oleh reaksi tambah akumulasi. Komponen A pada kondisi tunak dalam kurung keluar masuk, aliran baik ditambah keluar masuk dispersi aksial sama dengan melalui reaksi ditambah akumulasi. Berikutnya kita masuk ke model tank in series. A. Eksperimen respon pulsa dan RTD. Pertimbangan aliran tetap V M pangkat 3 per S, fluida masuk dan keluar dari unit aliran campuran ideal pertama volume V. Ini pada waktu T sama dengan 0. Injeksi pulsa pelacak ke dalam bejana yang bila terdistribusi secara merata di dalam bejana memiliki konsentrasi CO. Tingkat hilangnya pelacak sama dengan input kurang output. B. Konversi kimia. Yang pertama, reaksi orde pertama dalam satu tangki, yaitu
Ca per CaO sama dengan 1/1 tambah KTI sama dengan 1/1 ditambah KT. Yang kedua, reaksi orde kedua dari makrofluida. AR atau A tambah B kurang R dengan CaO sama dengan CbO. Yang ketiga, konversi kimia makrofluida. Ketika tabung atau pipa cukup panjang dan fluida tidak terlalu kental, maka model dispersi atau tank in series dapat digunakan untuk mewakili aliran dalam bejana-bejana. Untuk fluida kental aliran laminar dengan karakteristik Porphyrit, kecepatan parabolanya juga karena viskositas tinggi hanya ada sekitar difusi radial antara elemen fluida yang lebih cepat dan lambat. A. Model konveksi dan RTD-nya. Yang pertama, eksperimen, respon, dan kurva E untuk aliran laminar dalam pipa dipengaruhi oleh cara pelacak dan cara pengukurannya. Dan yang kedua, eksperimen tanggapan langka dan kurva F untuk aliran laminar dalam pipa. Input sama dengan input flux dan output sama dengan planar atau flux. 3. Kurva E untuk non-Newtonian dan untuk saluran non-lingkaran. B. Konversi kimia pada reaktor aliran laminar, reaksi orde ke N tunggal dari rezim konveksi murni dalam kurung difusi molekul dapat diabaikan. Tutup kurung, setiap elemen cairan mengikuti arusnya sendiri tanpa bercampur tangan dengan elemen tetangga. Berikutnya, awalan pencampuran, segregasi dan RTD. 1. Pencampuran sendiri dari satu campuran. A. Reaktor aliran campuran mikrofluida. Konsentrasi reaktan di mana-mana turun ke nilai rendah yang berlaku dalam reaktor. XA sama dengan dalam kurung minus RA tutup kurung kali V per mode. Yang B, reaktor aliran campuran makrofluida. Konsentrasi reaktan dalam agregat tidak langsung turun ke nilai yang rendah tetapi menurun dengan cara yang sama seperti dalam reaktor batch. Yang kedua, perbedaan performa pencampuran awal atau akhir cairan makro atau mikro PRF dan MRF. A. RTD pulsa ideal dan yang B. RTD pelurusan eksponensial. Ringkasan temuan untuk fluida tunggal. 1. Faktor yang mempengaruhi kinerja reaktor. 2. Pengaruh kinetika atau order reaksi. Yang ketiga, pengaruh faktor pencampuran untuk reaksi orde pertama. Yang keempat, pengaruh tingkat konversi. Dan yang kelima, pengaruh terhadap distribusi produk. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.